diberlakukan penyekatan di sejumlah wilayah di Indonesia terkait mudik Lebaran 2021. Di Bogor, Jawa Barat pun juga mulai diberlakukan aturan ini. Di hari pertama penyekatan larangan mudik ini, ratusan kendaraan yang diperiksa terpaksa harus putar balik. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Bogor, ada Lingga Arfian. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bagaimana situasi dan kondisi pelaksanaan penyekatan di hari pertama larangan mudik ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribunnews, pada pukul 00 tengah malam tadi, Kamis, pada 6 Mei 2021, petugas dari Satgas Hadang Kota Bogor melakukan penyekatan di 6 titik yang berada di Kota Bogor. Salah satu titik yang disekat adalah di ruas jalan pintu keluar atau exit tol Kota Bogor. Di sana sejumlah kendaraan yang keluar exit tol Bogor diperiksa, baik pun dari itu kendaraan yang berada di luar aglomerasi ataupun yang berada di dalam aglomerasi, seperti itu, Firda. Oke, kemudian kendaraan apa saja yang boleh melintas di titik penyekatan? Apakah ada kriteria khusus? Ya, Firda, dari pantauan kami di lapangan dan informasi yang kami terima dari para narasumber, bahwa dijelaskan kendaraan yang boleh melintas hanyalah kendaraan yang berada di wilayah sekitar aglomerasi, artinya yang berada di kawasan sekitar Jabodetabek. Sementara itu untuk kendaraan yang di luar wilayah aglomerasi ataupun Jabodetabek akan diperiksa. Petugas juga sudah memiliki trik khusus, artinya walaupun kendaraan tersebut berplat nomor F, yaitu Kota Bogor, namun ada juga kendaraan plat F tersebut yang berasal dari wilayah Cianjur yang belakang plat nomornya menggunakan huruf S hingga Z, seperti itu. Selain itu juga tadi ada kendaraan umum yang terpaksa diputar balik karena melanggar aturan dari larangan mudik, seperti itu. Oke, kemudian adakah pengemudi angkutan umum yang membandel tetap memaksakan melakukan operasional menarik penumpang di Bogor sana? Lingga. Iya, Frida, tadi ada satu unit L300 ataupun LF jurusan Bogor Cianjur yang membawa penumpang dari wilayah Cianjur menuju Kota Bogor. Namun pengendara tersebut terpaksa diberhentikan oleh petugas, walaupun tadinya supir tersebut sudah nyalip gitu, dia berada di kiri jalan untuk menghindari petugas, namun tetap diberhentikan oleh petugas. Saat diperiksa, sopir membawa 3 orang penumpang dan beberapa barang bawaan seperti kardus dan tumpukan karung, seperti itu. Kemudian sopir pun diminta untuk memutar arah ataupun balik kembali ke arah Cianjur, seperti itu. Oke, kemudian terkait pos penyekatan atau titik mungkin ya, ada berapa titik penyekatan larangan mudik di Kota Bogor sendiri, Lingga? Ya, seperti diketahui ada sekitar 6 titik pos sekat di Kota Bogor. Di antaranya ada pos Pamget Bogor, kemudian ada di Simpang Tol Bor, kemudian ada lagi di Sekat Yasmin, dan ada di Sekat Cipor yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, yang biasanya jalur tersebut dipakai untuk kendaraan yang melintas dari arah Pandeglang, Banten gitu untuk menuju Kota Bogor, seperti itu. Selain itu juga ada titik sekat di Jalan Veteran dan Jalan Wangun. Nah, untuk di Wangun ini biasanya kendaraan yang melintas dari arah Sukabumi itu harus melintasi Wangun sebelum masuk Kota Bogor. Nah, sebelum masuk Kota Bogor tersebut di pos Wangun, pengendara diperiksa, seperti itu, Firda. Di hari pertama ini, Lingga, sampai saat ini ada berapa total kendaraan yang diperiksa dan diputar balikan oleh pihak kepolisian? Ya, Firda, tadi pantauan kami di lapangan sejak siang tadi hanya ada puluhan kendaraan yang terpaksa diputar balik. Namun ketika menjelang sore ataupun sampai ke berbuka, peningkatan volume kendaraan pun cukup padat, seperti itu. Selain itu juga kendaraan yang diperiksa oleh petugas pun cukup meningkat jumlahnya. Ada sekitar 451 kendaraan yang diperiksa, namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya diputar balik karena ada beberapa memang yang mereka yang bekerja di wilayah Kota Bogor namun menggunakan kendaraan dari luar Kota Bogor, seperti itu. Dan ada juga beberapa kepentingan lain seperti ada yang ingin menengok orang sakit dan ada juga yang ingin melahirkan, seperti itu. Dari total tersebut 35 kendaraan roda 2 terpaksa diputar balik dan 137 kendaraan roda 4 terpaksa diputar balik karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan diindikasi merupakan pemudik, seperti itu. Firda. Oke. Selain titik penyekatan, bagaimana situasi dan kondisi terminal di Baranang Siang di sana? Ya, Firda, selain di beberapa titik sekat, larangan mudik juga terpantau di area terminal Baranang Siang Bogor.
Jadi kami melakukan pemantauan di sana, terlihat beberapa area yang biasanya dipakai untuk jalur bus seperti bus jurusan Bogor Garut, kemudian Bogor Bandung, dan ada juga kendaraan bus-bus yang menuju wilayah Sulawesi ataupun Sumatera bahkan Jawa Tengah yang terpantau sepi kosong gitu. Jalur tersebut tidak ada bus sama sekali, yang ada hanya bus jurusan Jabodetabek. Itu juga ada beberapa karena tidak melayani itu. Dan apakah seluruh armada bus antar provinsi di terminal tersebut dikembalikan ke poolnya lagi atau seperti apa? Ya sudah, tadi kami juga sempat menanyakan kepada kepala terminal Baranang Siang, ternyata tidak seluruhnya dikembalikan ke pool masing-masing PO, namun ada juga bus yang terpaksa diparkir di terminal Baranang Siang lantaran garasi ataupun pool mereka sudah penuh seperti itu. Namun itu tetap berada di bawah pengawasan terminal Baranang Siang ataupun BPTJ. Artinya petugas BPTJ standby selama 24 jam secara bergantian mengawasi para awak supir yang memarkirkan kendaraannya di terminal Baranang Siang agar tidak mengangkut pemudik seperti itu. Mungkin ada informasi tambahan lagi, Lingga, terkait penyekatan di hari pertama di Bogor? Ya, sudah. Untuk lebih lengkapnya terkait penyekatan, tadi ada kutipan wawancara dari Kadisub Kota Bogor, Eko Prabowo. Berikut. Kami dari Satgas Hadang Kota Bogor di bawah komandan Tidak pagi hari ini dari jam 7 malam hari sudah dijaga oleh jajaran kepolisian di pos sekat Eksitol Jagorawi ini. Ada 6 pos sekat kita jaga memang 24 jam untuk jajaran kepolisian. Di jajaran lain memang karena kekuatannya juga harus fit besok pagi, ya kita sesuaikan dengan kekuatan masing-masing. Jadi kita sudah tersebar di 6 pos tetap dan 1 pos tangguh. Sejauh ini berapa banyak Pak yang warga yang di luar daerah masuk Bogor diputar balikan atau tidak masuk? Ya ada kurang lebih masih sekitar belasan lah, belum keluar, masih belasan. Tadi teman-teman bisa lihat angkutan umum kita juga balikan, yaitu angkutan umum Sukabumian L300, karena mereka di luar aglomerasi Jabodetabek. Jadi dalam hal ini juga kita sosialisasikan di luar aglomerasi Jabodetabek, angkutan umum itu dihentikan sementara sampai tanggal 17 Mei. Kendaraan pribadi itu sama ya? Kendaraan pribadi juga sama. Plat nomor luar kita cek keperluannya apa, nggak jelas kita balik. Berarti Pak dia kalau udah terlanjut sampai sini juga tetap diputar balikin pemudik? Kalau sesuai Permenhub di luar pengecualian, pengecualian dinas, menyentuh orang sakit, ada yang meninggal, orang hamil, ya kita putar balikan. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News Bogor, Lingga Arfian atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Demikian Tribunnews Live Update kali ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus tribunnews.com. Saya Berada beserta Kodim Pamila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.